Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program Pendidikan Finansial Uang Anda. Persembahan Citi PK dan Citi Foundation bagi masyarakat Indonesia. Sahabat uang Anda, saya yakin Anda setuju bahwa menjadi seorang perempuan, terlebih lagi seorang ibu rumah tangga saat ini harus kreatif dan mandiri. Dengan perannya, perempuan dapat mensejahterakan diri dan keluarga. Salah satu cara yang menjadi tren dalam mencerminkan kemandirian saat ini yaitu dengan menjalankan kegiatan kewirausahaan atau entrepreneurship. Pelaku wirausaha perempuan semakin meningkat jumlahnya, baik yang menjalankan bisnis jasa maupun barang. Berdasarkan data yang ada, sekitar 60% pelaku usaha kecil menengah adalah perempuan. Perempuan dianggap lebih cocok menjadi entrepreneur karena modal menjadi entrepreneur haruslah disertai keteladanan dan keuletan, tidak kenal menyalah. Keberhasilan dalam menjalankan kewirausahaan menambah rasa percaya diri dan memberi rasa aktualisasi bagi setiap perempuan yang menjalankannya. Biasanya para perempuan memulai usaha berangkat dari hobi atau kegemaran seseorang. Nah, sahabat uang Anda, saat ini di studio uang Anda sudah hadir narasumber kita, Mbak Resti Purwita Putri. Ya. Selamat pagi Mbak Resti. Selamat pagi Bu Rina. Nah, Mbak Resti ini pemilik Ketan Susu dan Wedang Ronde Mbokne Ancuk yang akan berbagi pengalaman seputar mengelola usaha yang dimilikinya. Nah, Mbak Wita, selamat datang di studio kami. Makasih. Saya langsung akan ke pertanyaan. Ya. Apa sih yang membuat Mbak Wita ini mengambil keputusan akhirnya menjalankan satu bisnis? Padahal Mbak Wita ini saya dengar punya profesi tersendiri nih ya. Iya, betul. Iya, silakan. Saya kan tadinya dokter gigi. Kemudian saya juga seorang ibu. Ternyata waktu saya menjalani profesi saya, ternyata waktu saya sangat tersita. Sehingga anak ini kurang gitu. Jadi saya pikir-pikir juga hasil yang saya dapat dengan effort yang saya kerjakan ini tidak sebanding, sehingga saya memutuskan udah saya ngurus anak, saya ngurus keluarga sambil bekerja di rumah aja gitu. Oke, kerjanya di rumah aja ya. Oke, nah modalnya berapa besar sih waktu mulai usaha ini dan mulainya gimana gitu? Banyak orang yang sulit sekali untuk melangkah ke usaha. Ya, untuk modal waktu itu memang dari tabungan saya dan suami ya. Waktu itu memang sekitar 40 juta untuk memulai membuka kedai ini gitu. Jadi untuk kedai kecil-kecilan sebetulnya sekitar segitu aja. Sekitar 40 juta ya. Sekitar 40 juta. Lalu kenapa pilihannya Ketan Susu? Nah, Ketan Susu memang sebenarnya kan saya tidak ada background kuliner ya. Kita memutuskan untuk ngambil kuliner karena semua orang butuh makan ya. Orang makan sehari 3 kali walaupun Ketan Susu ini menu tersier gitu. Cuman pemainnya masih sedikit. Pemainnya sedikit, kemudian nenek juga jago bikin masakan tradisional. Ya udah kita coba aja, Bismillah aja mulai. Bismillah langsung kerjain aja gitu ya, nggak pakai pikir terlalu banyak. Betul, ya. Betul. Take action itu penting sekali. Nah, untuk Mbak Wita sendiri di dalam bisnisnya yang sekarang, peran apa sih yang dilakukan sebagai pemodal, pengelola, atau pengatur pembukuan? Semua. Semua. Kalau sekarang saya baru ini 8 bulan, untuk awal saya semua, jadi superwoman ya, pemodal iya, pengelola, pengurus keuangan juga gitu. Tapi kesini sudah mulai berkembang. Saya hire orang, jadi saya sekarang ya pengelola aja ya. Nah, sekarang sebagai pengelola, tapi awalnya sih semua aja harus dikerjain sendiri gitu. Nah Mbak, pada segmen berikutnya kita akan mempersilahkan sahabat uang Anda untuk berdiskusi pagi ini. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, siapa saja sih yang terlibat dalam usaha yang dijalankan ini sekarang? Keluarga pastinya, suami dan keluarga. Ini kebetulan kan produk saya ini Ketan Susu namanya Mbokne Ancuk ya. Singkatan dari Mbokne anak cucu. Jadi semua ada dari nenek, dari orang tua, tante, kemudian kami cucu-cucunya. Jadi semua produk kami ini memang produk keluarga, buatan keluarga. Oke, jadi usaha keluarga. Betul. Ya. Nah Mbak Wita, sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya.
berikutnya. Dan kita akan mempersilahkan sahabat uang Anda untuk ikut berdiskusi pagi ini. Pemilihan umum ini menyapa kita, ayo song-song dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Selamat pagi saudara, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Realita politik memberi gambaran tiap partai peserta dan penyelenggara pemilu 2014. Realita politik juga menghadirkan para narasumber terkait. Partai itu adalah salah satu pilar demokrasi. Ini situasinya sangat Saksikan mengkhawatirkan. Realita politik Senin hingga Jumat pukul 8.30 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Nah, sahabat uang Anda, kini kita saatnya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan. Dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Saya akan kembali ke Mbak Wita. Mbak Wita, dalam menjalankan usaha ini kendala apa sih yang dihadapi? Kalau bisnisnya sudah jalan, biasanya memang kendalanya di SDM ya, untuk mengurus SDM-nya ini gitu, karena mereka masih remaja kebetulan, dan kebutuhan remaja apa ya, masih main, masih ini, jadi kadang mengendalikan yang begitu yang agak susah gitu, kadang keluar masuknya pegawai itu yang turnovernya agak lebih tinggi gitu ya. Lalu ini kalau saya dengar sih kan usahanya masih dalam jangka waktu yang belum sampai 1 tahun ya? Iya betul, masih 8 bulan. Baru 8 bulan. 8 bulan. Jadi mulai dari mulai start sampai akhirnya menjadi besar, sekarang omsetnya juga saya dengar udah cukup banyak ya? Alhamdulillah. Itu berapa bulan sampai akhirnya oke, ini ternyata udah stabil nih? Iya, 2 bulan ya. 2 bulan, oke, kita ambil dulu iya. teleponnya ya. Iya, halo, selamat pagi uang Anda. Halo, Iya, selamat pagi. selamat pagi uang Anda, Mbak Rina. Iya, selamat pagi Pak, dari mana dan dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sanusi di wabarakatuh. Pemula. Iya, baik, silakan Pak Sanusi. Iya, jadi Mbak Rita, Iya. waduh, saya kalau perempuan itu wira swastawan itu lebih tinggi, lebih progresif, negara kita ini pasti makmur, Mbak Rita. Iya, Oke, Pak. iya. Sungguhan ini, sungguhan, karena Iya. sangat langka sekali. Iya, Mudah-mudahan ini usaha suku dari ini akan lebih berkembang. Iya. Iya. Ini saya tanya dulu Mbak Wita. Iya. Berapa jumlah karyawan yang sudah sudah dipekerjakan atau sudah menekuni usaha susu ini? Sampai Saya dulu sekarang. pelanggan susu tapi sudah kayaknya nggak ada datang lagi nih yang Oh pelanggan gitu. ini. Kalau sekarang Iya betul. Iya. Selamat berjuang ya Bu ya. Terima Baik, terima kasih, kasih atas Bapak. pertanyaannya Pak. Ya, Sanusi. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Wita. Iya. Kalau sekarang pegawai, karena saya udah ada 3 cabang, pegawai udah sampai 50. Sampai 50 Sekarang udah 50 pegawai. ya? Iya, betul. Jadi- Itu sekarang ini Mbak Wita nih omsetnya berapa sih dalam jangka waktu 8 bulan ini? 8 bulan. Sampai kalau sekarang karena udah 3 cabang ya, Udah 3 outlet. sekitar 300 juta 300 per bulan juta ya. 1 bulan dari 3 bulan. Dari 3 kedai. dari 3 kedai ya. Iya. Satunya kira-kira ada mungkin yang lebih lama Iya, akan menjadi lebih besar. yang ya? lebih lama, yang lebih banyak pasti ini. itunya. Nah, lalu waktu baru mulai usaha itu apa yang dilakukan kok bisa sampai ya bisa ini luar biasa ya Mbak ya dalam Iya. waktu jangka yang pendek Iya memang. omsetnya cukup tinggi. Saya sebenarnya mempersiapkan kedai ini kan, saya tidak mempersiapkan untuk menjadi sebesar ini gitu. Saya juga tidak menyangka untuk ternyata respon masyarakat cukup Luar biasa. luar biasa gitu. Jadi saya sebulan pertama saya jalanin, makin lama memang makin permintaannya makin meningkat gitu. Jadi kita jalanin mulai bulan kedua makin
tempatnya nggak cukup meludah, iya. Jadi ya dijalanin aja, kita meningkatkan produksi, akhirnya ya sampai sekarang ya alhamdulillah bisa, mudah-mudahan masih bisa ini ya, melayani, memberikan yang terbaik untuk konsumen. Harus bisa melayani harus terus. bisa. Nah, kalau di dalam satu usaha ini kan yang sering kali terjadi bukan hanya SDM, tetapi dalam pengelolaan keuangannya. Betul. Seringkali keuangannya akhirnya tercampur nih, keuangan pribadi sama usaha. Di Mbak Wita sendiri bagaimana? Kalau saya memang awal-awal memang seperti itu ya, karena ya saya belanja sendiri, masak sendiri. Waktu itu juga ikut jualan saya 2-3 bulan pertama memang masih berantakan masalah keuangan. Akhirnya dengan berjalan waktu kan kita bisa menghitung nih, oh biaya produksi itu kita berapa persen dari omset, untuk pegawai berapa persen gitu. Sehingga dari situ mulai dipisahin, oh 50% nih untuk HPP misalnya, untuk modal, sekian persen untuk pegawai. Udah, jadi itu nggak diutik-utik, jadi yang sisanya untuk biaya lain-lain dan untuk ya rumah tangga ya, untuk keuntungannya kita. Baru dipisah. Berarti udah ada pemisahan nih antara keuangan usaha dengan ke rumah tangga. Itu menggaji diri sendiri atau bagaimana? Sebenarnya saya menggaji diri saya sendiri. Ya, biar nggak kecampur. Betul. Waktu awal gimana? Udah menggaji? Kalau awal kan mungkin belum ya. Karena masih harus lihat dulu bisnisnya seperti apa ya. Nah, Mbak Wita ini sekarang menggunakan sistem sendiri untuk keuangan atau menggunakan pembukuan yang dilakukan sendiri saja? Sekarang saya baru mau akan meng-hire orang untuk keuangan gitu ya. Mungkin agak terlambat karena 8 bulan udah berjalan, saya baru akan meng-hire orang gitu ya. Jadi untuk sekarang memang masih manual, kembali lagi karena saya tidak siap untuk tiba-tiba menjadi sangat besar ya. Iya, betul. Waktu usahanya mulai berkembang, Mbak Wita memerlukan suntikan dana atau menggunakan uang sendiri? Kalau yang untuk awal, waktu kan mula-mula baru sedikit, lama-lama kan jadi besar, pasti modalnya juga harus nambah. Diputar aja. Ya? Jadi memang awal kita nggak ambil untung ya, untung itu kita putar aja untuk memperbaiki lagi. Kemudian di bulan ke-6 itu ya ada investor ya, tawaran dari investor untuk kerjasama gitu. Nah, sistem bagi hasil gitu. Jadi dari situ sumber dananya sih dari investor ya gitu. Jadi saya nggak sempat untuk ngambil kredit gitu, nggak. Oh, oke. Jadi nggak pakai mengambil kredit segala macam ya. Nah, Mbak, sekarang waktu balik lagi nih kepada kenapa ketan. Kan udah tahu nih yang namanya bisnis kuliner itu banyak sekali. Tiba-tiba muncul ketan. Kira-kira waktu itu mikirnya gimana sih? Kok tiba-tiba ketan ini bakal laku nih, orang mau nih membeli? Untuk kenapa ketan, mungkin itu lagi pemainnya memang masih sedikit ya di Jakarta ini. Kemudian saya sama suami sebenarnya makanan apa ya yang unik, yang kira-kira kita harus ngangkat masakan tradisional, masakan mungkin yang ketan orang zaman dulu ya yang tahu, yang lebih mengenal gitu. Kemudian cobalah kita coba ketan yang dimodifikasi, bikin rupa menjadi ketan modern gitu. Jadi menu-menunya macam-macam jadi supaya remaja, anak-anak kecil pun juga suka ya. Suka. Ketan susu ini ada berapa rasa? Ada 20 gitu. Ada 20. Jadi tetap harus melakukan berbagai macam inovasi. Betul, supaya si produk ini tetap disukai ya. Orang juga nggak bosan belinya itu terus ya. Nah, karena tadi tidak melakukan ketika mengembangkan tidak hanya menambah dari investor. Sekarang Mbak Wita sendiri punya mimpi lain apa sih untuk usahanya ini? Sekarang udah buka 3 outlet gitu ya. Punya apa sih? Apa mimpinya? Ya tentunya membesarkan lagi ya, lebih agar supaya dikenal tidak hanya di Jakarta tapi lebih dikenal di Indonesia, dan masyarakat di Indonesia ini biar lebih mengenal lah jajanan tradisional lah. Oke, cara promosi seperti apa yang dilakukan?
promosi mungkin kalau sekarang sih media sosial ya, cuman cukup media sosial sama yang paling bagus ya dari mulut ke mulut. Oh, dari mulut ke mulut. Iya. Betul. Oke, kita ambil dulu teleponnya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Suaranya terputus-putus. Iya, silakan Ibu Upi pertanyaannya. Saya tetap ikan susu ibu. Ya. Saya mau tahu gimana caranya. Oh ya, oke. Bagaimana cara membuat ketan susu ya? Ya, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Upi dari Padang. Ibu Upi ini nanya resepnya apa gitu. Simple, sebenarnya simple. Kalau ketan seperti biasa ketan, kalau saya ini ketan pakai santan gitu. Ya, ketan dikukus aja, kemudian kita tambahkan santan, kemudian dikukus lagi. Jadi kukusnya 2 kali. Kukusnya 2 kali, lalu di atasnya baru dikasih topping. Baru dikasih topping. Mau kasih susu, ada kita bisa pakai serundeng, pakai bubuk kedelai gitu. Ada duren ya juga ada ya. Ada duren juga. Ada segala macam. Resepnya juga dibagi nih sama pemirsa ya, supaya mereka juga bisa tahu kalau mau melakukan itu seperti apa ya. Mbak Wita, yang saya mau tanyakan lagi nih, kan tadi problemnya adalah di SDM. Ya. Ketika misalnya si SDM ini ternyata turnovernya pun tinggi, misalnya tiba-tiba SDM ini banyak yang memberhentikan, apa sih yang mau dilakukan? Sementara pelanggannya udah banyak ini. Ya, memang kita mesti siap ya dengan segala kondisi. Alhamdulillah sih kalau untuk sekarang masih bisa tertangani. Jadi misalnya satu keluar masih bisa ada pengganti gitu ya. Alhamdulillah juga orang sekitar juga banyak yang cari kerja gitu ya gitu. Kalau misalnya memang harus beberapa ada yang keluar ya, saya sendiri ternyata memang harus turunnya untuk mengerjakan itu. Nah, kita sekarang mau bacain email dulu. Nah, sahabat Uang Anda, demikian segmen interaktif kita. Bagi Anda yang belum berhasil menghubungi, silakan kirimkan email ke info@uanganda.or.id dan SMS ke 0812 9685 6679. Dan sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan melalui email. Saatnya kini saya menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Tia di Jakarta. Bu Rina, meskipun sepele, saya ingin tahu bagaimana kita sebagai perempuan harus membagi waktu antara usaha di rumah dengan urusan keluarga. Ya, tidak memungkiri ya, kita sebagai ibu dan istri tentu punya pekerjaan-pekerjaan yang biasanya, kemudian kita harus bekerja gitu, membagi waktu tuh sangat susah gitu. Tapi lagi untuk awal harus ada yang dikorbankan. Dulu pertama memang untuk 2-3 bulan waktu untuk anak itu yang lebih jadi berkurang gitu. Kemudian begitu bisnis ini sudah berjalan, kita bisa mendelegasikan pekerjaan kita yang sebelumnya ini ke orang lain gitu, sehingga waktu kita dengan anak akan tergantikan. Bagaimanapun waktu bersama keluarga lebih berharga ya daripada untuk kita memang perlu lah kita cari uang gitu. Cuman memang waktu bersama keluarga lebih penting ya dari segalanya. Gitu. Nah, Mbak Wita, satu lagi nih, ada yang nanya juga melalui email. Dia nanya bagaimana pelaporan keuangan yang diberikan dari pemanfaatan kredit usaha kepada bank. Tapi Mbak Wita ini tidak mendapatkan kredit dari bank ya jadinya. Nah, sahabat Uang Anda, saya yakin banyak sekali inspirasi yang dapat kita peroleh dalam episode Uang Anda kali ini. Sebelum saya menutup acara ini, kita ingin mendengar kesimpulan dari Mbak Wita atau tips untuk memotivasi perempuan Indonesia dalam menjalankan usaha di bidang apapun. Ya, oke. Bagi wanita Indonesia yang ingin melakukan usaha sendiri, bergerak usaha, jika sudah punya keinginan untuk bergerak usaha, sebaiknya segera take action secepat mungkin. Tidak usah banyak mikir takut rugi atau takut jatuh gitu. Jadi dan tidak usah
malu untuk kita memulai dari bawah gitu. Lakukan sebaik-baiknya terhadap konsumen, maka keuntungan akan datang sendiri. Gitu ya. Tipsnya pokoknya lakukan saja, take action. Segera lakukan. Kalau kebanyakan mikir nggak jalan-jalan. Betul. Gitu. Nah, sahabat uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat uang Anda. Silahkan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda dan SMS ke 0812 9685 6679. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewi Lina dan Mbak Resti Purwita Putri undur diri. Sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh